kasih yang setulus kasih-Mu. Kau berikan nyawa-Mu gantikan dosaku. Kasih-Mu tak tergantikan oleh segala yang ada. Kau berkorban bagiku, Yesusku, sahabatku. Karya salib-Mu berikan ku hidup, karena cinta-Mu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Saat ku jatuh, Kau genggam tanganku dan menuntunku jalani hidupku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Ada kasih yang setulus kasih-Mu. Oh, kasih Kau berikan nyawa-Mu gantikan dosaku. Kasih-Mu tak tergantikan oleh segala yang ada. Kau berkorban bagiku, Yesusku, sahabatku. Karya salib-Mu berikan ku hidup, karena cinta-Mu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Saat jatuh, Kau genggam jalan demi setiap hidupku dan hidupku, sahabat terbaik-Ku, Yesus, sahabatku. Oh, karya salib-Mu berikan ku hidup, karena cinta-Mu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Saat ku jatuh, Kau genggam tanganku
kasih. Terima kasih Yesus, Kau tebus dosa setiap kami, Kau layakkan kami, karena kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini sama-sama bersyukur, sebab kasih-Nya begitu besar dalam hidupmu dan saya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari sama-sama angkat tangan tinggi, sama-sama kita bersyukur, sebab kasih-Nya menyelamatkan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sama-sama katakan, karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Oh, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya,
Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kata Allah yang maha kuasa dalam ayat ini tadi saudara, itu disebut juga atau berasal dari bahasa aslinya El Shaddai. Dalam ayat ini saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai, yaitu Allah yang maha kuasa. Pada usia 75 tahun, Abraham telah menerima janji dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar, yang keturunannya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Artinya tidak terhitung banyaknya. Tetapi sampai saat itu, Abraham belum memiliki seorang anak pun dari Sarah istrinya. Tapi janji Tuhan ini selalu dipegang oleh Abraham. Abraham percaya bahwa Allah yang disembahnya dalam nama Yesus itu adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Untuk itu dia sabar menanti penggenapan janji Tuhan tentang keturunan yang telah dijanjikannya itu. Kalau kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Di sana dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, kita bisa lihat di sini betapa Abraham itu sangat mempercayai akan kemahakuasaan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang disembahnya itu Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Sampai dikatakan dalam kitab Roma tadi saudara, bahwa walaupun Abraham tidak lagi mempunyai dasar untuk berharap kepada Tuhan, tetapi dia tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ucapannya, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk berharap. Saudara, kita tahu bahwa Sarah adalah seorang yang mandul. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal 11 ayat 30. Dikatakan Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi sebenarnya yang dimaksud walaupun tidak ada dasar untuk berharap saudara. Karena Sarah ini adalah seorang wanita yang mandul. Dan yang kedua, Sarah ini telah mati haid. Kejadian 18 ayat 11 dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Nah, dua hal ini yang membuat Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Karena istrinya yaitu Sarah mandul, sudah mandul, dia sudah mati haid. Jadi gak ada dasar untuk Abraham berharap bahwa dia pasti memiliki keturunan saudara. Karena ini sesuatu yang mustahil. Istrinya sudah mandul dan mati haid. Jadi sangat mustahil untuk bisa memiliki keturunan. Itulah sebabnya dikatakan gak ada dasar bagi Abraham untuk berharap lagi kepada Tuhan. Bahwa dia akan memiliki keturunan. Tapi saudara, kita belajar dari kehidupan Abraham. Tadi dikatakan ayat yang ke-18 dari Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga kepada Tuhan. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia tidak memiliki dasar lagi untuk berharap melihat istrinya mandul dan sudah mati haid. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Melihat keadaan yang ada, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Terhadap janji Allah ia
tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Sungguh Abraham telah memberikan contoh bagi kita. Di tengah keadaan yang mustahil untuk Sarah bisa melahirkan seorang anak, untuk bisa mengandung. Karena dia mandul dan mati haid. Jadi mustahil untuk Sarah bisa memiliki seorang anak. Tapi Abraham percaya bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa ini mampu mengubah segala perkara yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Dia tidak bimbang sama sekali terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tapi dia sangat percaya pada Tuhan. Dia tidak menjadi lemah melihat istrinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki seorang anak. Tapi dia sangat percaya kepada Allah El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara. Ayat 21 sudah dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Allah berkuasa, El Shaddai itu berkuasa untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Saudara, Abraham memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Apa yang terjadi saudara? Karena Abraham terus percaya menanti pengenapan janji Tuhan. Di saat Sarah berusia 90 tahun, akhirnya Sarah melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Dari rahim seorang wanita yang mandul dan mati haid, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu mampu mengubahnya. Hingga pada usia 89 tahun Sarah mengandung. Dan pada usia 90 tahun dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Saudara, Allah yang kita sembah adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Sekalipun itu mustahil bagi manusia. Tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia mengatasi segala kemustahilan. Kalau kita buka di dalam Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27. Dikatakan di sana, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya ulangi. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Allah yang kita sembah dalam nama Yesus yaitu El Shaddai. Dia Maha Kuasa dan baginya tidak ada yang mustahil. Dia mengatasi segala kemustahilan kita. Saudara, masalah apa yang sekarang sedang saudara hadapi? Mungkin itu mustahil bagi manusia. Tapi percayalah, kita memiliki El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup mengubah dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. El Shaddai, saudara. El Shaddai itu menunjukkan bahwa Allah itu paling superior. Dia paling unggul dari segala kuasa yang ada. Allah yang paling berkuasa di atas segala kuasa apapun yang ada di dalam alam semesta ini. El Shaddai menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun juga. Kemahakuasaan Allah ini tidak bisa kita pikir dengan pikiran kita yang terbatas. Kemahakuasaan Allah ini di atas pikiran kita. Kita nggak sanggup memikirkannya. Yang dibutuhkan hanya iman. Percaya saja kepada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dalam Septuaginta diterjemahkan dengan Pantokrator, Almighty, the one who has his hand on everything. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Di dalam kendali Allah, di dalam kuasa Allah. Allah membuat Abraham menjadi bapa segala bangsa. Allah membuat
Dia beranak cucu menjadi bangsa-bangsa dan keturunan raja berasal darinya. Allah yang Maha Kuasa itu sanggup mengubah hidup Abraham yang sudah tua itu dan tidak memiliki keturunan menjadi berpengharapan. Tidak ada yang bisa menghentikan atau menghalangi Allah yang tak terbatas itu. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah dalam hidup kita. Percayalah itu. Ayub mengaminkan hal ini. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan. Ayub pasal 42 ayat 2. Di sana Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu Tuhan bahwa engkau El Shaddai sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia sanggup, artinya dia mampu dengan kekuasaannya yang maha kuasa tadi. Membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada kamus gagal baginya. Ketika Allah sudah merencanakan sesuatu, tidak ada kuasa manapun juga dan kuasa apapun juga yang sanggup menghentikannya. Tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Allah. Saudara, El Shaddai juga akan mencurahkan, melimpahkan, melipat gandakan. Gambaran El Shaddai juga muncul dari seorang ibu yang menyusui anaknya. Allah kita yang Maha Kuasa sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah yang Maha Kuasa, dialah yang membuat Abraham mengalami berkat berkelimpahan. Beranak cucu banyak dan menjadi bangsa yang besar. Kejadian pasal 28 ayat 3. Dikatakan, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lagi-lagi kata Allah yang Maha Kuasa El Shaddai di sini dikatakan dia akan memberkati engkau. El Shaddai memberkati kita, melimpahkan berkatnya atas kita. Allah yang Maha Kuasa itu tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah kita yang Maha Kuasa, dia sanggup melimpahkan dan melipat gandakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mampu melimpahkan berkatnya atas kita. Kejadian 49 ayat 25. Allah yang Maha Kuasa akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya, dengan berkat buah dada dan kandungan. El Shaddai akan melimpahkan berkatnya atas kita semua. Saudara, inilah El Shaddai, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup memberkati kita berkelimpahan. Tetapi dari pihak Abraham juga ada tanggung jawab, yaitu hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, kata Tuhan. Abraham harus memiliki komitmen terhadap kebenaran Tuhan supaya hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Abraham harus selalu menyadari bahwa ia sudah dipilih menjadi orang yang khusus dan spesial bagi Allah dan rencananya. Demikian juga seharusnya hidup kita di dalam Kristus. Kita tidak perlu khawatir dengan segala yang kita butuhkan, sebab pencipta kita adalah El Shaddai yang mampu menyediakan apa yang kita butuhkan lebih dari yang kita perlukan. Dia ingin kita masuk dalam ikatan perjanjian dengannya sebagaimana Abraham. El Shaddai mampu memberkati kita dan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Dan bagian kita, saudara, bagian Allah tadi menggenapi janji-janjinya, memberkati kita. Bagian kita adalah hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Ini yang harus kita lakukan. Hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus taat akan firman-Nya. Jangan sampai hidup kita ini tidak memperkenankan hati Tuhan lagi. Tapi hiduplah, berusahalah untuk hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Hidup dalam kekudusannya. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Bagian kita juga harus percaya akan kemahakuasaan Allah kita.
Jangan kita hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran lagi. Tapi kita harus percaya bahwa El Shaddai mampu mengubah keadaan yang tidak mungkin yang saat ini sedang kita hadapi menjadi sesuatu yang mungkin. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apapun keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang dokter sudah angkat tangan. Mungkin saudara mengalami keadaan ekonomi yang terpuruk. Atau saudara mengalami masalah yang lain. Percayalah pada El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa dan sangat berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong saudara. Karena bersamaan dengan Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup menolong kami untuk kondisi apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Engkau sanggup menolong kami. Ajarkan kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar lagi bagi Abraham untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya kepadamu. Tetap percaya pada janjimu. Bahwa engkau yang sudah berjanji akan menggenapi janji-janjimu dalam hidupnya. Ajarkan kami juga percaya kepadamu Tuhan. Bahwa engkau sanggup menolong kami. Walaupun keadaan yang kami hadapi saat ini mustahil untuk kami bisa mengalami jalan keluar. Tapi engkau El Shaddai. Allah yang maha kuasa, engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberkati kami berkelimpahan. Terima kasih, ajarkan kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Selalu percaya kepada El Shaddai. Allah yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan hidup berkemenangan selalu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.